Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan video sebelumnya tentang project Vue.js pembuatan website sekolah. Kali ini kita akan membuat fitur update dan delete pada data jadwal ini. Di sini kita memiliki dua tombol update dan delete yang masih belum berfungsi. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Kita ke view dashboard, kemudian jadwal titik view. Di sini kita memiliki kolom action yang isinya adalah dua tombol update dan delete. Jadi untuk membuat fitur update dan delete, kita membutuhkan ID dari dokumen. Kita lihat dari dokumen jadwal ini ada unique ID ini. Ini kita ambil, kita masukkan ke state jadwal. Sebelumnya kita tidak mengambil ID dari tiap dokumennya. Oke, caranya untuk mengambil ID tadi, kita buat variabel jadwal yang berupa objek di dalam mutation set data jadwal. Kemudian dalam for each-nya ini kita buat seperti ini, jadwal .id kita isi dengan data jdw .id. Ini adalah dokumen ID dari jadwal tadi. Kemudian jadwal objek jadwalnya kita isi dengan data jdw method data. Kemudian di baris ketiganya kita push jadwalnya ke dalam state jadwals. State jadwals push, kita masukkan ke state jadwals dengan metode push yang isinya adalah jadwal, objek jadwal ini. Kita save. Untuk melihat ID jadwal ini kita ke komponen view, jadwal view yang ada di dalam dashboard ini. Nah, di sini di metode modal toggle ini kita konsol di jadwal, kita ambil array yang satu saja, .id. Sekarang memiliki properti ID. Kalau kita tampilkan modalnya, kita lihat konsolnya. Nah, di sini muncul ID dari jadwal yang array yang pertama. Selanjutnya kita buat metodenya di komponen jadwal sini atau di view jadwal. Nah, di sini di metode kita taruh yang paling bawah ini, kita buat metode hapus jdw yang menerima satu argumen, kita tangkap dengan ID. Kemudian di dalamnya kita tulis seperti ini, db collection, ini dari Firebase ya, doc, kita kirimkan ID-nya. Kemudian untuk menghapus kita menggunakan metode delete. Ini ada di dokumentasi Firebase Cloud Firestore. Kita coba. Kalau kita tekan, oh, ini masih belum berfungsi. Ini karena kita belum memasukkan eventnya terhadap tombol delete. Nah, ini elemen tombol delete. Kita kasih direktif add click atau on click, jalankan hapus metode hapus jdw, kita kirim ID jadwalnya. Kita coba lagi, kita hapus data yang kosong ini, array ke-1. Nah, sekarang tombol delete-nya sudah berfungsi. Sekarang kalau kita lihat di konsol Firebase-nya di Cloud Firestore, nah ini datanya tinggal 4. Tadi sudah kita hapus di sini. Kalau kita lihat data yang ada ini sama dengan data yang ada di sini. Sekarang kita buat tombol update-nya ini berfungsi ya. Yang kita inginkan saat tombol update itu ditekan, nanti akan memunculkan modal yang berisi data yang akan diupdate. Oke, pertama di sini kita buat metode update jdw seperti ini. Di sini kita membutuhkan index, kita beri argumen index yang kemudian kita konsol untuk melihat apakah berfungsi tombolnya. Ini masih belum, lupa lagi. Tadi tidak kita beri event pada tombolnya. Di sini kita kasih direktif on click atau add click seperti ini singkatannya. Jalankan metode, kita buat metode modal update aja. Kita kirimkan indeksnya. Indeksnya itu ada di variabel n. Ini kita ubah saja karena yang kita inginkan ketika tombol update ini diklik nanti memunculkan modal. Nah, bisa kita lihat indeksnya sudah bisa kita tangkap di metode ini. Nah, sekarang yang kita lakukan dalam metode ini, kita ubah data modal menjadi true. Kalau kita klik,
tombol update-nya, maka akan menampilkan modal. Kita coba klik. Ini masih belum berfungsi. Kita refresh halamannya. Kalau kita klik tombol update-nya, nah, maka modal tadi akan ditampilkan. Kemudian yang kita inginkan lagi, ketika tombol update itu diklik, isi dari modal tersebut berisi data yang ingin kita update. Oleh karena itu, yang kita lakukan sekarang adalah mengubah data jadwal ini yang 0 atau yang kosong. Kita ubah di sini saat modal update itu ditampilkan. Kita isi data jadwalnya dengan data yang ingin kita update atau data yang ingin kita edit. Ini saya hapus lagi. Kemudian bisa kita tuliskan seperti ini, di jadwal titik hari. Kita assignment atau kita isi dengan this jadwals yang array-nya sesuai yang kita klik IDX ini. Kita ambil propertinya satu persatu. Oke, di sini saya percepat videonya. Kurang lebih seperti ini. Kita lihat, kita klik lagi tombol pensilnya ini. Nah, sekarang di modalnya ada data sesuai yang kita klik. Oke, di gurunya tadi, di guru ini kosong, nanti kita perbaiki. Kita lihat codingannya. Kita lihat di data guru ini. Nah, array-nya masih kosong. Ini karena ada metode yang belum jalan. Nah, ini metode get guru ini kita jalankan di life cycle created. Kalau kita lihat lagi, kita klik tombol pensilnya. Nah, itu data gurunya masih kosong karena metode get guru tadi belum berjalan. Nah, di sini kita buat seperti function ya functionnya created. Kita jalankan this get guru. Kalau kita coba lagi, nah sekarang gurunya sudah terisi sesuai dengan data yang ingin kita edit atau ingin kita update. Setelah ini, kalau kita tutup modal ini, lalu kita buka dengan tombol tambah jadwal. Nah, ini datanya masih nempel, masih ada. Oleh karena itu, kode ini kita cut, Ctrl X. Kemudian ini kita jalankan metode close modal saja. Kemudian kode yang di-cut tadi dipaste di close modal. Nah, sekarang kalau kita buka dengan tambah jadwal, modalnya kembali ke kosong. Setelah ini modal yang kita gunakan untuk tambah jadwal dan edit jadwal ini yang satu modal. Jadi tombol submitnya itu sama. Jadi nanti ketika yang menampilkan modal ini adalah tombol edit atau tombol pensil, kita ganti tombol submitnya ini menjadi update jadwal. Kalau yang menampilkan modal ini adalah tambah jadwal, tombolnya kita ganti menjadi tambah jadwal. Sebelum itu kita lihat dulu ya. Ini kalau kita tekan submit, validasinya ini akan menampilkan kelas sudah ada, karena data yang ingin kita edit itu sudah ada. Oleh karena itu nanti kita akan merubah validasinya atau kita membuat validasi baru untuk melakukan edit jadwal ini. Oke, sekarang kita buat data baru untuk tombol submitnya. Kita ke bagian data, kita buat objek properti baru BTN modal. Defaultnya adalah tambah jadwal. Kemudian kita deklarasi di sini BTN modal di dalam dua kurung Kurawa. Kita lihat. Nah, sekarang submitnya berganti tambah jadwal. Kemudian pada metode modal update ini kita ganti value dari BTN modalnya menjadi update jadwal seperti ini. Jadi kalau kita menekan tombol pensil atau tombol edit jadwal ini, tulisan tambah jadwalnya berganti menjadi update jadwal. Dengan begini, tombol atau button yang kita gunakan untuk menambah jadwal dan mengedit jadwal itu adalah tombol yang sama atau elemen yang sama. Itu artinya metode yang akan kita gunakan untuk mengedit jadwal dan menambah jadwal adalah metode yang sama, yaitu metode tambah jadwal yang kita buat sebelumnya. Sekarang kita coba kita ganti ini, lalu kita tekan update jadwal. Ini sebenarnya menjalankan metode tambah jadwal yang menjalankan validasi
untuk mengecek apakah jadwalnya sudah tersedia. Kita scroll. Nah, metode ini yang dijalankan saat tombol update jadwal tadi diklik. Oleh karena itu di sini kita tambahkan pengkondisian baru. Kita cek BTN modelnya. Kalau value-nya tambah jadwal, jika tulisannya itu tambah jadwal, maka kode ya di atas ini yang akan dijalankan. Nah ini, kalau value-nya lain, itu update jadwal, maka dalam scope ini yang akan dijalankan konsol log ini. Ini nanti kita ganti menjadi kode untuk mengedit jadwal. Ini kalau kita tekan, nah konsol lognya menampilkan tulisan update jadwal. Sekarang kalau kita menampilkan modal dengan tombol tambah jadwal, seharusnya tombol submit tadi ini seharusnya berganti menjadi tambah jadwal. Oke, kita ganti ya, kita cari metodenya ini nah ini modal toggle ini kita ganti saja ya, biar mudah membacanya menjadi modal tambah. Di sini juga kita ganti modal tambah. Kemudian di dalam scope-nya kita tulis seperti ini, this BTN modal kita isi dengan tambah jadwal. Jadi kita kembalikan ke default. Sekarang kita lihat, kalau kita tekan tambah jadwal, maka tombolnya adalah tambah jadwal. Kalau kita tekan pensil, tombolnya adalah update jadwal. Sekarang kita coba, kita tambahkan satu data, apakah masih berfungsi untuk tambah jadwalnya. Validasinya masih berfungsi ya. Jadi kalau datanya kosong, maka keluar feedback data, ada data yang kosong. Nah ini kita menambahkan satu data menjadi 5. Sekarang di sini kita jalankan sebuah mutation dari view X. Kita commit ya, jadi bisa kita tuliskan seperti ini, this $store commit. Kemudian nama mutationnya adalah update jadwal. Ini belum ada, nanti kita buat. Kemudian kita kirimkan di jadwal. Di jadwal itu adalah data yang terdapat dalam form modal. Nah sekarang ini kita copy, kita ke index.js di folder store, kita buat di sini update jadwal. Kita lakukan sederhana saja, kita lakukan console log payload. Payload ini adalah di jadwal yang dikirim tadi, diterima dengan argumen payload. Kalau kita klik ya update jadwal, nah jadi data yang di konsol di sini adalah data yang dikirim yang terdapat di dalam form modal ini. Kemudian sama dengan delete ya, untuk melakukan update ini kita membutuhkan ID dari dokumennya, dokumen di Cloudflare Store. Oleh karena itu ya, ini kan belum ada ID-nya. Di sini bisa kita tulis di jadwal ID, kita isi dengan di jadwal array idx.id. Sekarang kalau kita konsol log lagi, nah sekarang sudah ada ID yang sesuai dengan ID dokumen yang ingin kita update. Kemudian di sini bisa kita tuliskan seperti ini, DB collection sama seperti sebelumnya. Sebenarnya untuk melakukan update ini bisa dilakukan di metode update itu langsung ya, sebaiknya seperti itu. Jadi untuk metode update jangan diletakkan di view X, karena view X ini nanti bisa diakses oleh semua komponen. Oke, kita coba. Sekarang kita update satu data yang kita edit. Misalkan ini, nah ini kita ganti Vicky, kita update. Oh ini modalnya tidak kita tutup, cuma datanya sudah berhasil berubah tadi. Datanya sudah ganti ya. Sekarang di sini di modal kita isi dengan false agar modalnya tertutup. Kita coba lagi, tematik ini kita ganti SKI. Kita sudah berhasil ya. Cuma sekarang kalau misalkan data kelasnya ini kita samakan dengan yang sudah ada, maka ini akan terupdate. Jadi jadwalnya akan tabrakan. Oleh karena itu, sebelum kita update ya, sebelum kita jalankan commit tadi, ini kita jalankan dulu validasinya. Ini kita copy, ini kita hapus, kita paste di sini validasinya. Kemudian yang ini kita ganti dengan yang tadi, kita jalankan commit update jadwal, kemudian kita kirimkan data di jadwal, kemudian kita tutup modalnya. Di modal sama dengan false. Kita
kita lihat dulu. Kalau seperti ini tentu ini masih belum bisa melakukan update ya, karena data jadwal hari dan kelas itu terbaca sudah ada. Oleh karena itu di sini kita buat computed property lagi ya untuk validasi update jadwalnya. Kita copy dari sini saja, dari cek jadwal ini kita paste di sini. Kemudian untuk pengkondisiannya ini kita tambah seperti ini. This jadwal ID tidak sama dengan jdw.id. Jadi kalau ini sama, maka data akan tetap dimasukkan ke dalam database, karena ini update bukan menambahkan data baru. Kemudian untuk pengkondisian form kosong ini kita hapus saja, karena kalau update formnya pasti sudah terisi. Kemudian pada scope untuk update jadwal ini di sini kita ganti cek update JDW. Ini masih error ya, ini karena kelebihan tutup kurung busur ini kita pindah saja. Ini kita pindah ke sini, kita lihat lagi, kita save ya, kita lihat lagi. Sekarang kita coba update, ini kita ganti MTK seperti ini. Nah, sekarang datanya sudah bisa diupdate. Dan kalau kita samakan dengan kelas yang sudah ada, nah maka data tidak akan berhasil diupdate. Sekarang kita tambah data baru, kita juga berhasil menambahkan data baru. Kalau kita update juga berhasil diupdate. Kalau kita update dengan data yang sama dengan data yang lain, maka tidak akan berhasil. Kita update lagi dengan data guru yang sudah ada, sudah terjadwal. Kita klik update jadwal, nah juga gagal. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat fitur update dan delete pada jadwal. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih dan semoga bermanfaat.